Halo pemirsa sekalian, di edisi kali ini saya akan mengajak para pemirsa sekalian untuk menengok satu film Marvel yang belum pernah dirilis sampai saya menulis naskah ini. Pasti banyak di antara para pemirsa yang belum tahu soal ini, bukan? Jadi dulu sebelum Marvel merilis Fantastic Four yang dikomandoi tim Story dan dibintangi oleh Johan Gruffudd, Jessica Alba, Michael Chiklis, dan Chris Evans, pernah diproduksi satu film low budget Fantastic Four di tahun 1994 dulu. Sampai sekarang film ini belum pernah dirilis secara resmi, baik di layar lebar maupun dalam bentuk home video. Yang beredar secara tidak resmi adalah versi bootlegnya atau versi bajakannya dengan resolusi rendah dan yang sekarang bisa dinikmati di channel YouTube juga. Sebelum kita mengulas seputar behind the scenes-nya dulu, kita ikuti alur ceritanya, oke? Film dibuka dengan dua sahabat Reed Richards dan Victor Von Doom yang mempunyai minat yang sama dalam bidang sains dan juga kuliah di kampus yang sama. Mereka berdua mengadakan suatu eksperimen di kampus dengan memanfaatkan satu komet yang sedang melintas. Eksperimen itu berujung pada bencana yang menyebabkan tewasnya Victor. Reed ngekos di rumah ibu dari kakak beradik Susan dan Johnny Storm. Susan sudah lama naksir Reed sejak dia masih remaja. Mereka bertiga juga bersahabat akrab dengan Ben Grimm, si kekar berotot yang sudah seperti bodyguard bagi mereka. Secara tidak sengaja, Ben bertabrakan dengan Alicia Masters, seorang pematung yang buta sehingga hasil karyanya jadi hancur berantakan. Ben meminta maaf dan jadi naksir padanya. 10 tahun kemudian, mereka berempat berpartisipasi dalam satu misi keluar angkasa dengan pesawat eksperimen buatan Reed. Di saat yang sama, komet yang dulu pernah melintas di hari tewasnya Victor kembali melintas. Tanpa mereka ketahui, seorang kriminal yang menamai dirinya The Jeweler sebelumnya telah mencuri komponen penting berupa berlian dalam pesawat itu yang sedianya akan melindungi mereka dari radiasi sinar kosmik komet itu di luar angkasa. Dia menggantinya dengan berlian palsu. Hasilnya mereka berempat terpapar radiasi sinar kosmik dari komet yang melintas tersebut. Eksperimen luar angkasa itu sendiri juga akhirnya gagal total. Pesawat Reed kandas di bumi. Dari paparan radiasi itu mereka berempat jadi punya kekuatan super. Reed bisa memelarkan badannya, Susan bisa menghilang, dan Johnny bisa mengeluarkan api dari tubuhnya. Reaksi pada tubuh Ben baru mulai muncul setelahnya. Dia berubah menjadi manusia batu dan kekuatan fisiknya jadi berlipat-lipat. Sebelumnya, The Jeweler yang menaruh hati pada Alicia Masters menculiknya dari kediamannya dan menawannya di markasnya. The Jeweler berambisi menjadi seorang penguasa dan menginginkan Alicia menjadi permaisurinya. Dia mencuri berlian dengan maksud menjadikannya sebagai mas kawin. Alicia tidak berdaya menghadapi The Jeweler dan anak buahnya yang cukup banyak itu. Reed dan kawan-kawan kemudian dijemput oleh tentara marinir untuk keperluan penelitian ilmiah. Ternyata para tentara tersebut adalah anak buah dari Dr. Doom yang punya niat tersembunyi terhadap mereka. Dengan memanfaatkan kekuatan super baru mereka berempat pun akhirnya berhasil meloloskan diri. Mereka pun berkumpul di Baxter Building untuk membicarakan apa yang akan mereka lakukan dengan kekuatan super mereka. Namun Ben yang berubah wujud menjadi manusia batu tidak terima dan marah dengan kondisinya lalu pergi meninggalkan mereka. Saat berkeliaran di jalan, banyak yang ketakutan melihat Ben, sampai akhirnya dia bertemu dengan anak buah The Jeweler. Merasa bisa memanfaatkan Ben, dia mengajaknya menuju markas mereka. Di sini Ben merasa diterima oleh mereka. Dari penyelidikan anak buahnya, Dr. Doom akhirnya tahu bahwa berlian yang dia butuhkan ada di tangan The Jeweler. Bawahan Dr. Doom menawarkan untuk membeli berlian itu, tapi The Jeweler menolaknya dan bilang bahwa berlian itu tidak untuk dijual. Karena penolakan inilah, maka Dr. Doom dan antek-anteknya menyerbu markas The Jeweler untuk mengambil paksa berlian itu. Saat Ben hendak bertindak, Dr. Doom menyandera Alicia. Ketika mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah Ben, Alicia yang ternyata memendam perasaan yang sama dengan Ben, menyatakan bahwa dia mencintai Ben. Dalam kegalauannya, tiba-tiba Ben berubah menjadi wujud aslinya alias kembali normal. Karena kehilangan kekuatan supernya, Ben akhirnya melarikan diri. Saat sudah berada di jalanan dan frustrasi karena tidak bisa menolong Alicia, Ben berubah kembali menjadi manusia batu. Ben pun kemudian kembali kepada teman-temannya di Baxter Building untuk meminta bantuan mereka guna membebaskan Alicia. Setelah melakukan penyelidikan, Reed akhirnya sadar bahwa Dr. Doom sebenarnya adalah Victor Von Doom, sahabatnya dulu yang ternyata tidak tewas.
Dr. Doom menghubungi mereka berempat dan mengancam akan menghancurkan kota New York dengan memanfaatkan berlian itu sebagai energi dari meriam laser miliknya bila mereka tidak mau menyerahkan diri kepadanya. Intensi Dr. Doom adalah menyerap kekuatan super mereka untuk ditransfer kepadanya dengan menggunakan berlian curiannya itu. Karena sadar bahwa hanya mereka yang bisa menghentikannya, Reed dan kawan-kawannya yang kemudian menamakan grup mereka sebagai Fantastic Four terbang ke kastil kediaman Dr. Doom dan mengkonfrontirnya. Di tengah pertarungan antara Reed dan Dr. Doom berhasil menyalakan meriam lasernya untuk menghancurkan New York. Dr. Doom terjatuh dari balkon kastil. Reed sempat meraih tangannya, namun karena licin akhirnya tangan Dr. Doom lepas dari sarung tangan yang dipegang Reed dan akhirnya dia terjatuh ke jurang di tepian balkon. Sementara itu mereka tidak bisa menghentikan meriam laser yang sudah ditembakkan Dr. Doom. Johnny Storm merubah dirinya menjadi Human Torch dan terbang menyusul sinar laser dari meriam Dr. Doom. Tembakan laser itu kemudian berhasil dibelokkan dan diarahkan keluar angkasa sehingga New York selamat dari kehancuran. Alicia akhirnya mau menerima Ben apa adanya walaupun dia sudah berubah menjadi manusia batu. Film ditutup dengan menikahnya Reed dan Susan. Film Fantastic Four versi tahun 1994 ini diproduseri oleh Roger Corman, filmmaker yang biasanya memproduksi film-film berbudget murah meriah seperti Carnosaur, Deadsport, Cage Heat, dan banyak lagi. Dia sudah lama malang melintang di dunia perfilman sebagai sutradara dan produser. Jadi tentunya kualitas film ini berbanding terbalik dengan Fantastic Four-nya Team Story yang dirilis tahun 2005. Namun Fantastic Four versi 1994 ini sebenarnya adalah versi pertama layar lebarnya dan sebab pembatalan perilisannya cukup rumit ternyata. Tadinya hak pembuatan filmnya dipegang oleh seorang produser Jerman, Bernd Eichinger, pemilik perusahaan Constantin Film. Dia memperolehnya di tahun 80-an dengan membayar kurang lebih $250.000 ke pihak Marvel. Bila Bernd tidak kunjung membuat filmnya sampai 31 Desember 1992, hak ini akan kadaluarsa dan pihak lain bebas untuk membelinya. Karena budget yang dia punya saat itu tidak banyak, akhirnya dia meminta perpanjangan kontrak dari Marvel dan menghubungi Roger Corman untuk membuat filmnya dengan budgetnya yang minim yaitu $1 juta dan akan didistribusikan melalui perusahaan distribusi milik Roger yaitu New Horizons Pictures. Bernd mengambil tindakan ini agar copyright Fantastic Four tidak jatuh ke tangan pihak lain. Syuting Fantastic Four pun akhirnya dimulai tanggal 28 Desember 1992 dengan sutradara Ole Sassoon yang biasa menangani video klip musik. Syuting selesai dalam kurun waktu 21 atau 25 hari yang cukup singkat untuk ukuran Hollywood. Karena budget yang terbatas, casting bintang-bintangnya pun tidak melibatkan aktor-aktor papan atas, yaitu Alex Hyde White sebagai Reed Richards, Rebecca Stapp sebagai Susan Storm, Jay Underwood sebagai Johnny Storm, Michael Bailey Smith sebagai Ben Grimm, dan Carl Ciarvalho sebagai The Thing atau manusia batu, Joseph Culp sebagai Victor Von Doom, Cat Green sebagai Alicia Masters, Ian Trigger sebagai The Jeweler. Scoring musik digarap oleh David dan Eric Wurst. Mereka merogoh kocek mereka sendiri sebesar $6.000 untuk membiayai sewa studio dan pembayaran para musisi yang memainkan musik orkestranya. Para bintang utamanya mengeluarkan uang pribadi mereka untuk keperluan promosi filmnya di ajang San Diego Comic-Con International di Los Angeles. Film itu juga menjadi cover story untuk majalah film Thread. Chris Gore adalah satu-satunya jurnalis yang hadir untuk meliput pembuatan filmnya kala itu. Trailer sudah dibuat dan dijadikan bahan promosi. Bahkan rilis perdananya juga sudah ditetapkan, yaitu tanggal 19 Januari 1994 di Mall of America di Bloomington, Minnesota. Namun secara tiba-tiba rilis perdana dibatalkan oleh Bernd Eichinger. Para bintang-bintangnya diperintahkan untuk menghentikan kegiatan promosinya dan film negatifnya disita oleh pihak studio. Bernd lalu memberitahu Ole Sassoon bahwa filmnya tidak jadi dirilis. Dalam salah satu interviewnya di tahun 2005, Stanley menyatakan bahwa film itu sebenarnya tidak dimaksudkan untuk ditonton dan diedarkan. Roger dan Bernd membantahnya. Roger bahkan menyatakan bahwa dia punya kontrak untuk merilisnya dan Bernd harus membayarnya untuk mengeluarkannya dari kontrak itu. Dalam film dokumenter Doom, The Untold Story of Roger Corman's The Fantastic Four,
Alex Hyde White, pemeran Reed Richards, bilang bahwa Stanley sendiri pernah beberapa kali datang ke set tempat mereka syuting dan pernah membawakan donat untuk mereka. Dalam salah satu interviunya yang juga terekam dalam kamera di tahun 1993, Stanley bilang bahwa film Fantastic Four sedang dibuat dan penanganannya diserahkan kepada Roger Corman dan akan dirilis akhir tahun itu. Namun di kemudian hari, dia membantah semua ini dan bersikap bahwa dia seolah-olah tidak pernah diwawancarai soal ini. Bern Eichinger juga bilang bahwa Avi Arad, pimpinan eksekutif Marvel saat itu, meneleponnya dan mengajukan penawaran untuk mengganti biaya produksi yang dikeluarkannya dan Roger untuk pembuatan The Fantastic Four versinya, tapi mereka berdua dilarang merilisnya dalam bentuk apapun. Saat itu budget yang mereka keluarkan kira-kira $1 juta. Alasan Avi melakukan ini diperkirakan karena bila versi murah meriah ini dirilis, bisa merusak potensi franchise Fantastic Four yang akan datang, dan merusak citra Fantastic Four itu sendiri. Keputusan Avi ini mengakibatkan sutradara, bintang, dan kru film yang terlibat kecewa berat. Dalam dokumenter Doom, Oli Sessun mengaku sampai-sampai pernah menggeledah gudang Roger Corman secara sembunyi-sembunyi seperti maling untuk mencari film negatif aslinya. Usahanya ini tanpa hasil. Para bintang dan krunya juga menyayangkan hasil kerja mereka akhirnya sia-sia karena tidak pernah dirilis sama sekali akhirnya. Oli Sessun juga bilang, kebocoran beredarnya film ini secara ilegal, kemungkinan karena dia saat itu pernah meminjam kopi filmnya untuk keperluan penyiaran di televisi. Saat itu dia menyerahkan kopi film ini kepada kru televisi. Di momen itulah diperkirakan kopi film ini bocor dan beredar secara ilegal. Namun, Oli mensyukuri kejadian ini karena dengan begitu film hasil karyanya ini pada akhirnya bisa ditonton oleh paling tidak penggemar Fantastic Four dan orang-orang lain yang penasaran, daripada hanya jadi barang pajangan di gudang. Bern Eichinger sendiri setelah itu mencoba bernegosiasi dengan beberapa sutradara seperti Chris Columbus, Peyton Reed, dan Peter Segal untuk membuat adaptasi Fantastic Four big budgetnya, sampai pada akhirnya terwujudlah film Fantastic Four yang kita tahu yang beredar di tahun 2005 itu. Fantastic Four versi ini cukup sukses dan menelurkan sequelnya yaitu Rise of the Silver Surfer yang dirilis di tahun 2007. Menurut saya, Fantastic Four versi 1994 ini memang secara kualitas jauh di bawah versi 2005-nya. Maklum budgetnya murah dan tidak ada persiapan yang matang seperti umumnya terjadi pada film-film big budget. Tapi film ini cukup setia dengan alur cerita dalam komiknya dan filmmakernya nampak berusaha sebaik-baiknya dengan budgetnya yang terbatas untuk mewujudkan film ini semaksimal mungkin. Apalagi film ini dibuat sebelum tahun 2000, di mana film-film superhero masih belum seprestisius sekarang. Saat itu film superhero masih dipandang sebelah mata. Visual effects dan desain produksinya juga terkesan seadanya, dan penggalian karakternya juga terkesan dangkal. Logika cerita juga kurang diperhatikan, di mana karakter Dr. Doom tahu-tahu sudah berubah jadi jahat tanpa dasar yang kuat. Akting para pemainnya juga standar-standar saja dan kurang berkesan. Menurut saya pribadi, keputusan Avi Arad untuk mencegah perilisan film ini di gedung bioskop sudah tepat. Tapi paling tidak, semestinya ada versi home videonya sebagai fan service. Karena menurut saya, para fans Fantastic Four berhak menikmati film ini dalam format yang lebih baik, bukan dalam bentuk bootleg atau bajakan, terlepas dari rendahnya kualitas film ini. Skor saya untuk The Fantastic Four versi 1994, 3/10. Sekali lagi saya tekankan penilaian saya bersifat subjektif dan pribadi. Selera para penonton tentunya beragam dan belum tentu sama dengan saya, tergantung dari sudut mana satu film itu dilihat. Oke pemirsa sekalian, demikianlah review saya untuk edisi kali ini. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye!